Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang ANAFA. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widiana Waruru, NPM 21053110008. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Onilisman Halawa. Baik, perkenalkan nama saya Selvin Andlaia, NPM 21053111004. Shalom, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Didi Purwanto Bulele. Saya mahasiswa dari Universitas Dharma Agung atau sering dikenal dengan UDA. Saya mengambil jurusan pendidikan fisika. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai materi ANAFA. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvin Krisnayanti Hulu. Baik, saya akan sedikit menjelaskan materi kami mengenai ANAFA. Terlebih dahulu kita ketahui bahwa ANAFA merupakan bagian dari metode analisis statika yang tergolong analisis komparatif atau perbandingan lebih dari dua rata-rata. Tujuan dari uji ANAFA satu jalur ialah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan kegunaannya untuk menguji kemampuan generalisasi. Seterusnya mengenai ANAFA. ANAFA pembangunan atau pembelajaran lebih lanjut dari uji T atau T-time. Uji T atau uji Z hanya melihat perbandingan dua kelompok data, sedangkan ANOCA satu jalur lebih dari dua kelompok data. ANOVA lebih dikenal dengan uji F atau fixed text, sedangkan arti variasi dari variasi pengertian dari konsep atau mean square atau kuadrat rata atau KR. Rumus sistemnya yaitu KR sama dengan JK per DB. JK sama artinya jumlah kuadrat atau sum of square, DB derajat bebas atau degree of freedom. Terus materi ANAFA ini menghitung nilai ANOVA atau F hitung dengan rumus F hitung FA sama dengan KRA per FO sama dengan KRP, atau varian atau grup, varian dalam grup. Varian dalam grup dapat juga disebut varian kesalahan atau varian galat. Dapat dirumuskan yaitu JKA sama dengan A per NAI untuk DBA atau A dikurang 1. Artinya XST per N pangkat 2 sebagai faktor koreksi, N sama dengan jumlah keseluruhan sampel, A sama dengan jumlah keseluruhan grup sampel. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dalam uji ANAFA satu jalur, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam distribusi data atau sampel. Yang pertama, sebelum ANAFA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Kedua, buatlah hipotensi HA dan HO dalam bentuk kalimat. 3. Buatlah hipotensi HA dan HO dalam bentuk statistika. 4. Buatlah daftar statistik induk. Kelima, hitunglah jumlah kuadrat anggota grup JAK A dengan rumus JAK sama dengan sigma X AI pangkat 2 per NAI dikurang sigma XT pangkat 2 per N sama dengan sigma X A1 pangkat 2 per NA1 sama dengan sigma X A2 pangkat 2 per NA2 ditambah sigma X A2 pangkat 2
per NA2 dikurang sigma XT pangkat 2 per negatif. Keenam, hitunglah derajat bebas antara grup dengan rumus DBA sama dengan A dikurang 1. 7. Hitunglah kuadrat terarat antara grup KR1 sama dengan CKA per DBA. 8. Hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup JKD dengan rumus JKD sama dengan sigma XT pangkat 2 dikurang sigma X AI pangkat 2 per NAI sama dengan sigma X A1 pangkat 2 ditambah sigma X A2 pangkat 2 ditambah sigma X A3 pangkat 2 dikurang sigma X A1 pangkat 2 per NA1 tambah sigma X A2 pangkat 2 per NA2 ditambah sigma X A3 pangkat 2 per NA3. 9. Hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N kurang A. 10. Hitunglah kuadrat reta dalam antar grup KRD dengan rumus KRD sama dengan CKD per DBD. 11. Carilah F hitung dengan rumus F hitung sama dengan KRA per KRD. 12. Tentukan taraf signifikannya. Misalnya A sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,01. 13. Cari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F1 dikurang A atau DBA DBD. 14. Buatlah ringkasan tabel ANAFA. 15. Tentukan kriteria pengujian jika F hitung lebih besar F tabel maka total HO berarti signifikan dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel, kemudian bandingkan. 16. Buatlah kesimpulan. ANAFA 2 jalur atau two-wish ANAFA. Dalam ANAFA 2 jalur digunakan untuk menguji hipotensi perbandingan yang berasal dari beberapa kategori atau kelompok untuk satu variabel perlakuan. Keuntungan teknik analisis varia ini adalah memungkinkan untuk memperluas analisis pada suatu situasi di mana hal-hal yang sedang diukur dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel. Baik, sekarang kita membahas materi ANAFA 2 arah. Dalam pembahasan materi ANAFA 2 arah itu kita harus mengikuti beberapa asumsinya. Yang pertama, melakukan eksperimen faktorial lengkap seimbang. Artinya dalam pengamatan itu nantinya kita harus mencocokkan hasilnya secara lengkap. Yang kedua, menerapkan rancangan eksperimen acak lengkap, yakni sampai acak bebas dari unit eksperimen dikaitkan pada perlakuan. Artinya untuk menerapkan rancangan ini nanti yang belum diurutkan secara lengkap, kita harus mengaitkannya dalam satu unit percobaan dalam perlakunya. Itu. Yang ketiga, populasi dari semua nilai yang memungkinkan dari variabel respon berkaitan dengan semua perlakuan terdistribusi secara normal. Artinya, dari beberapa nilai atau kumpulan nilai yang sudah
dilakukan pengamatannya, yang sudah diamati secara lengkap atau dilakukan percobaannya, harus memiliki hubungan secara normal pada perilakunya atau perlakuannya. Yang keempat, semua populasi tersebut memiliki varians yang sama. Artinya, dari beberapa kumpulan nilainya wajib memiliki jumlah kuadrat yang sama, wajib memiliki nilai yang sama. Jumlah semua nilai atau kumpulan nilainya yang sama. Mencari derajat bebas dBA, dBB, dBAB, dBD, dBT dengan rumus dBA atau baris sama dengan B-1, dBD atau kolom sama dengan K-1, dBAB atau interaksi sama dengan dBA kali dBB, dBD atau residu sama dengan N-B kali K, dBT atau total sama dengan N-1. 9. Hitunglah kuadrat rata antara grup KRA, KRB, KRAB, KRD dengan rumus KRA sama dengan JKA per dBA, KRB sama dengan JKB per dBN, KRAB sama dengan JKAN per dBAN, KRD sama dengan JKD per dBN. Perbandingan ANAFA dalam skripsi. Perhitungan uji homogenita. Dalam penelitian pengaruh model berbantuan media video terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi pokok, momentum dan impuls di kelas 10 semester 2 SMA swasta Gajah Mada Medan tahun pembelajaran 2018-2019. Untuk mengetahui data dari kedua kelompok apakah homogen atau tidak, maka dilakukan uji kesamaan varian dengan rumus yaitu F sama dengan varian terbesar per varian terkecil, dengan kriteria pengujian yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka F1 kurang 1 per 2A adalah varian homogen. Jika F hitung lebih besar daripada F1 kurang 1 per 2A adalah varian tidak homogen. 10. Carilah F hitung FA, FB, FAB masing-masing grup dengan rumus FA sama dengan KRA per KRD, FB sama dengan KRB per KRD, FAB sama dengan KRAB per KRD. 11. Carilah F tabel atau FA, FB, FC dengan rumus FA atau tabel sama dengan FA kali A kali dBA bagi dBD. FB atau tabel sama dengan FA kali A kali dBD dibagi dBD. FAB atau tabel sama dengan FAB kali A kali dBAB bagi dBD. 12. Buatlah tabel ringkasan ANOVA 2 jalur. 13. Kriteria pengujian jika F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak HO berarti signifikan. 14. Kesimpulan. Dalam perhitungan uji homogenitas, maka ada dua uji yang dilakukan. Yang pertama, uji homogen data pretest kelas eksperimen dan kontrol. Dan yang kedua, uji homogenitas data post-test ke kelas kelompok dalam penelitian yang dilakukan. Nah, dalam uji homogen data pretest kelas eksperimen dan kontrol, maka telah diperoleh yaitu kelas eksperimennya sama dengan X bar sama dengan S1 pangkat 2 sama dengan N.
dan kelas kontrolnya sama dengan X bar sama dengan S2 pangkat 2 sama dengan N. Maka F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Berdasarkan data yang telah didistribusi, maka nilai F diperoleh dari tabel dan tarafnya telah ditentukan, yaitu A sama dengan 0,10 dan dk penyebutnya sama dengan N1 dikurang 1. Maka disimpulkan dalam uji homogen data pretest kelas eksperimen dan kontrol ini, yaitu nilai pretest untuk kedua sampel adalah homogen. Nah, yang kedua, uji homogenitas data post-test kelas kelompok model pembelajaran komparatif berbantuan media dan kelompok model pembelajaran langsung. Nah, dalam uji ini yaitu tertuju kepada penelitian yang dilakukan. Maka dari perhitungan statistik kedua data ini disimpulkan, yaitu kelas eksperimennya sama dengan X bar sama dengan S1 pangkat 2 sama dengan N, dan kelas kontrolnya sama dengan X bar sama dengan S2 pangkat 2 sama dengan N. Maka F-nya sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Nah, setelah diperoleh F hitung, maka selanjutnya kita bandingkan F tabelnya. Dari tabel distribusi yang telah dilakukan, maka telah ditentukan tara signifikan atau standar, yaitu A sama dengan 0,10 dan dk-nya sama dengan N dikurang 1. Nah, dalam pencarian ini hampir sama dengan uji homogen data pretest kelas eksperimen dan kontrol. Maka dari data tersebut disimpulkan bahwa nilai pretest untuk kedua kelas sampel adalah homogen. Maka dalam uji yang telah dilakukan dalam penelitian dalam pengaruh model berbantuan media video terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi pokok momentum dan impulsi di kelas 10 semester 2 di SMA swasta Gajah Mada, maka diperoleh yaitu homogen, yaitu memiliki data sampel homogen. Nah, dalam perbandingan skripsi dengan buku yang telah atau materi ANAFA yang telah kami lakukan, yaitu skripsi hanya memakai uji homogenitas untuk one way yang membahas asumsi homogenitas populasi atau sampel uji ini untuk dilakukan sebagai syarat dalam analisis independen sampel tes dan ANAFA. Nah, asumsi ini mendasari dalam analisis varian ANAFA bahwa varian dari populasinya adalah sama. Nah, demikianlah perbandingan atau yaitu perbandingan skripsi dengan materi ANAFA. Maka yaitu dilakukan pencarian one way atau uji homogenitas dalam skripsi, tidak dilakukan untuk dalam skripsinya hanya mencari perbandingan materi ANAFA, yaitu untuk one way atau uji homogenitas. Dalam skripsinya tidak memakai two ways ANAFA atau ANAFA 2 jalur, tetapi tetap melakukan atau sesuai dengan prosedur untuk mencari data yang digunakan. Demikianlah hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.